Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Seperti video yang kemarin saya jelaskan, nah di video ini saya akan jawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Sedapatnya aja ya. Kalau misalkan pembahasannya panjang nanti ya mungkin segitu. Cuman kalau pendek akan kita jawab lebih banyak. Cuman kalau belum terjawab itu kan teman-teman sabar aja. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Kalau trotol jantan harga berapa om? Trotol jantan di Kobe BF. Sebenarnya kalau mau memang serius itu langsung aja WA ditentang Anda geser aja. Kan ada channel video komunitas kemudian tentang yang terakhir. Nah itu udah ada saya jelaskan akun-akun real Kobe BF yang punya, bukan akun fake gitu ya. Nah, untuk trotolan itu sebenarnya harganya tergantung dari kualitas indukan ya. Yang mana dari indukan juara ya harganya juga juara gitu ya. Juara mahalnya. Yang jelas anggaran 2000 sampai 3000-an lah. Ya, tergantung kualitas ya. Yang jelas pembeli senang, saya juga senang. Sama-sama senang lah gitu. Nah, jadi kita lanjutkan yang lain. Nah ini biar cepat birahi harus pakai apa ya om? Apa full EF? Kalau di tangkaran apa boleh pakai full top song? Nah sebenarnya untuk saya sendiri di sini, saya menangkar di sini saya tidak menggunakan full lagi. Full EF ya pasti ya, yang mana saya menggunakan jangkrik. Tapi lihat-lihat ya, kapan kita menggunakan full EF, kapan kita netralin gitu. Hanya jangkrik aja. Nah, Anda harus ngikutin video saya supaya Anda tahu. Kalau saya jelaskan ini udah berapa kali saya jelaskan, nanti panjang videonya. Nanti lihat aja di video-video yang sebelumnya itu banyak saya bahas masalah tentang seputaran ternak murai batu, yang mana burung pakan murai batu yang baru jodoh, pakan murai batu yang mau bertelur, pakan murai batu yang mau kawin, pakan murai batu yang mau beranak, pakan murai batu yang mau lagi mengeram, itu sudah ada semua di channel saya. Nah, lain kali ya kalau ada info update terbaru masalah tentang itu akan saya buatkan lagi videonya. Mungkin ada tambahan, mungkin saya buatkan lagi videonya. Oke guys, lanjut. Tadi iklan di dalam kandang lovebird terdapat anakan tikus atau ciring ya. Ciring itu anak tikus ya guys ya. Tolong diluruskan di bawah guys, karena saya juga baru mengenal bahasa yang seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Oh ya, yang biar birahi tadi yang jelas sudah saya jawab, bahwasanya saya tidak menggunakan fur lagi. Full EF sebenarnya mau ngasih pur juga nggak masalah, dan kalau kita kasih pun itu malahan kita rugi aja gitu guys ya, nggak dimakannya. Saya pernah sampai basi dulu di sana, jadi saya nggak pakai lagi. Ini ada lagi pertanyaannya masih yang orang yang sama. Kalau yang jantan suaranya masih pelan om, apa udah birahi? Jadi kalau birahi itu kita nggak bisa melihat dari suaranya gitu ya. Burung murai batu yang digantangan pun itu juga belum bisa kita katakan burung tersebut birahi buat kawin gitu ya. Tapi itu birahinya itu stabil gitu loh. Ibaratnya itu apa ya, terpenuhi lah gitu, sehingga dia memang bagus di lapangan gitu guys ya. Jadi kalau untuk ternak itu kita nggak bisa burung gacor apa nggak gacor itu birahi. Justru dia birahi itu malahan dia kebanyakan diam. Kalau udah kawin tuh malahan dia nggak berbunyi guys, kecuali dia masih baru ngerayu-ngerayu gitu ya. Nah contohnya seperti hutan saya ini, itu diam-diam seperti itu, ngeriwi-ngeriwi di bawah, tapi tiba-tiba udah punya anak. Nah setelah dia punya anak dia malah gacor-gacor gitu ya. Nah jadi untuk murai tangkaran tersebut kita nggak bisa matokin dari gacor atau enggaknya si burung. Kalau masalah birahi tadi ya, yang jelas makanan tercukupi, kandang yang nyaman, nah insya Allah akan cepat berproduksi.
Oke, seperti itu Mas ya. Nanti akan kita bahas lagi. Boleh tuh anak keturunannya. Nah, ini masih masalah yang murai blorok kemarin ya. Jadi murai blorok tersebut kemarin sebenarnya saya ngeliput di sana karena lagi main di daerah Arga Makmur. Kebetulan saya kemarin kan jemput si Sultan di sana ya. Nah, karena si teman saya ini tahu ada murai batu blorok di sana, temennya, sehingga kami pergi ke sana. Dan kabarnya memang murai itu mau dijual gitu guys ya. Ya cuman kalau mau itu bisa kita bantu gitu guys ya. Cuma kalau ini saya juga nggak ingin minta kontaknya sih, kemarin saya lupa. Cuma saya ada rencana ke sana lagi. Yang jelas saya tahu tempatnya, tapi kontaknya itu saya lupa. Teman saya tahu itu kontak yang punya si blorok tersebut. Tapi ngeri guys, yang jelas tawaran terakhir itu udah di angka 65 juta. Itu orang daerah Harga Makmur lah gitu. Sultan-sultan juga lah gitu. Oke, kita lanjut. Murai nglowo, kurang birahi atau OB. Tolong solusinya Om. Gimana cara mengatasinya Om? Embeng nglowo apa bisa dijodohkan Om? Nah, murai batu nglowo. Jadi pernah saya dulu pengalaman punya murai batu nglowo ya. Nah, termasuk ini guys, termasuk si Kaisar. Kaisar ini baru-baru kemarin itu saya ngambil dia nglowo karena terlalu jinak itu ya, dipetik dia nglowo gitu ya, ngembang, ngeleper gitu ya, manja gitu. Nah, untuk murai batu nglowo apakah bisa dijodohkan? Bisa kalau Anda bisa. Bisa kalau Anda tahu caranya itu. Ya, karena murai batu nglowo itu birahinya dia nggak stabil. Nah, jadi otomatis sangat sulit gitu ya. Bukannya nggak bisa, bisa, cuma kita membutuhkan proses. Karena burung tersebut kondisinya keadaannya itu ganas itu. Kalau Anda satukan, kalau burung murai batu nglowo parah itu bisa aja dia ngebantai langsung. Nah, jadi apakah murai nglowo nggak bisa punya keturunan? Ya bisa. Ini contohnya si Kaisar udah punya anakan. Setelah saya rawat si Kaisar makin hari makin nggak ngelowo gitu ya. Nah, tepatnya pada saat dia ngurak sekali lagi. Setelah ngurak selanjutnya, nah itu dia mulai bulu rapat, kemudian ganteng ya, nggak petian lagi ya. Kalaupun dipetik itu dia bukannya ngelowo, malahan dia malah naik turun ekornya. Nah, itu si Kaisar. Nah, jadi untuk murai nglowo mending Anda urus rawat dulu ya. Entah itu dari penjemuran, kemudian foodingnya juga gitu ya. Dan kalau bisa nggak usah lah terlalu diurusin. Misalnya, wah saya nggak bisa, saya harus lihat terus murai. Nggak usah. Ini saya Kaisar waktu itu saya taruh di kandang kecil, saya biarkan, saya jodohkan. Akhirnya lama juga dia guys, masa penjodohannya cukup lama. Nah, akhirnya setelah hilang, betina juga birahi, baru ketemu guys, baru ketemu birahinya sama-sama birahi, baru kita masukkan ke kandang tangkaran. Jadi untuk murai batu nglowo bisa dijodohkan, cuma harus membutuhkan proses lagi gitu ya. Oke, lanjut. Kalau ngelemak posisi lagi nyulam sayap gimana Om? Nah, jadi kalau masalah ngelemak ini udah akhir tahun kemarin paling banyak saya buat masalah burung lemak. Jadi kalau lagi nyulam posisi saya ngelemak gimana? Ya mungkin Anda turunkan aja porsi pakannya. Ya, kalau lagi nyulam ya pakan secukupnya aja. Jangkrik itu nggak masalah, jangkrik atau cacing nggak apa-apa. Kalau misalkan Anda kasih ulat Hongkong atau kroto yang berlebihan lagi, itu sangat membahayakan ya. Kalau bisa ya pur aja nggak masalah guys ya. Paling ya jelek-jelek dikit lah bulunya nanti, daripada nanti ngelemaknya makin parah. Nah, kalau burung lagi posisi
nyulam itu nggak usah Anda jemur-jemur dulu, kasihan ya. Tunggu bulunya udah mecah semua, nanti baru mulai dijemur lagi. Ya, kita lanjut pertanyaannya. Ini ada Mas Atala Noval. Nah, Mas kalau mau beli anakan yang jantan umur 3 bulan berapa duit? Terus dikirim ke Jakarta, ke Jawa. Kena ongkos berapa? Ya. Ya, kalau untuk masalah harga kita langsung aja chat pribadi gitu ya. Karena apa namanya? Harus kita persiapkan dulu gitu ya. Kemudian kita juga harus koordinasikan dulu dengan pihak kargo. Saya juga mau nanya-nanya juga dulu sama pihak kargonya gitu. Lanjut. Mas, ini muraiku udah pada bunyi. Kalau yang jantan bunyi, betina ikut bunyi. Apa itu tanda-tanda udah jodoh ya, Mas? Enggak juga sih. Kadang si pejantan yang ini udah punya istri, yang ini bunyi, ya yang betina yang mana? Yang ini bunyi, betinanya nggak jodoh kan? Nah, sebenarnya saut-sautan itu wajar sih, ya. Saut-sautan itu wajar. Cuma kalau dia ngeleper-ngeleper, nah itu bisa dikatakan burung sudah mau kawin, ya. Burung sudah birahi, siap kawin. Jadi seperti itu. Ini Mas Kenter, kalau jantannya ngedeketin betina, mangap, itu gimana Gan? Biar bisa cepet kawin. Soalnya betina selesai mabung. Jantannya ngedekatin betina, betinanya mangap. Nah, itu kalau mangap itu biasanya dia takut atau dia melindungi diri dari serangan. Sama dengan halnya yang murai batu saya yang baru dijodohkan itu, setiap jantannya udah ngerayu-ngerayu dekat-dekat, betinanya mangap, itu dia mempertahankan diri gitu ya, supaya tidak diserang. Dan ada murai batu yang pejantan mengerti, itu dia nggak menyerang, langsung pindah. Tapi kalau yang memang dia emosi, saking emosinya bisa dibantai. Nah, itu dia belum birahi ya, otomatis dia belum ada birahi ya. Jadi Mas atau Om ini harus menaikkan lagi birahi si betina. Apalagi dia baru selesai mabung, itu nunggu dulu. Saya punya yang ini juga kemarin setelah mabung ini 1 bulan, yang ujung situ 2 bulan baru dia produksi lagi ya. Tergantung dari indukan tersendiri ya. Jadi nggak bisa kita patokin dari pakan ataupun apa gitu ya, karena dia mempunyai porsi tubuhnya sendiri ya, merecovery tubuhnya setelah mabung ya, wajar itu. Jadi ditunggu aja, tapi dengan syarat Anda juga harus memberi full EF supaya lebih cepat lagi proses birahinya. Oke, lanjut. Ini dari Pak Daryanto. Nah, Mas, saya dari Kediri mau tanya soal penangkaran murai batu. Jantan hutan lama hampir 2 tahun di kandang cuma ngeriwi aja, nggak gacor. Ya, kalau jantan hutan itu wajar. Di kandang penangkaran dia hanya ngeriwi, itu wajar. Sama kayaknya punya saya. Tuh si hutan tuh udah setahun lebih di sini. Kemarin sempat ngeplong, kemudian setelah ngurak itu belum ngeplong lagi. Nah, itu ngeplongnya pada saat kemarin punya anak, kan dia punya anak 2-3 periode nurunkan anak, ngeplong terus. Setelah itu dia ngurak ganti bulu, saya ganti pasangannya. Nah, sekarang ini dia hanya masih ngeriwi aja. Nah, jadi kalau di kandang penangkaran dia hanya ngeriwi aja itu wajar sih, karena ibaratnya gimana ya, kalau nggak ada yang ganggu ya dia nyantai-nyantai aja di situ, bunyi semaunya, ya kadang ngeri aja gitu ya. Nah, lain halnya kalau kita rawatnya di kandang bulat ya. Kandang bulat maksudnya kandang harian gitu ya. Jadi nggak heran kalau murai hutan juga udah banyak digantangan gitu ya. Udah banyak digantangan yang berkeliaran itu dia, dikarenakan burung kalau di kandang harian itu otomatis dia diadaptasikan dengan manusia, ketemu dengan manusia terus udah biasa, kemudian
mempunyai latihan-latihan khusus gitu ya, seperti penjemuran gitu, umbar gitu. Kemudian pakan yang teratur sehingga burung tersebut memang disiapkan untuk burung petarung. Nah, kalau dia di kandang tangkaran, dia nggak bunyi, nggak masalah om ya. Jadi yang jelas dia produksi itu aja sih. Nah, bisa jadi udah 2 tahun di kandang tangkaran, apa mungkin belum produksi. Tapi kalau memang udah produksi dia masih seperti itu, ya berarti memang tipikalnya seperti itu ya. Mungkin kandangnya juga tertutup. Jadi kalau untuk masalah murai batu hutan, dia tidak tidak gacor gitu, ya nggak masalah om ya. Yang penting kalau dia di kandang tangkaran dia ngasil, udah itu aja. Mudah-mudahan nanti anaknya yang gacor gitu ya. Nah, jadi kalau saya nggak terlalu mempermasalahkan sih, cuman ya memang kalau misalnya punya satu-satunya gitu ya, itu sayang sekali gitu, nggak heboh di rumah gitu ya. Kalau ini kan heboh gitu ya. Makanya saya lebih lebih enak gitu, lebih lebih apa namanya ya, lebih ngedepankan saya milih burung yang prestasi gitu ya. Jadi burung gacor anakan juga oke gitu guys ya. Tapi kadang permintaan konsumen pembeli itu dia ada yang mintanya aneh-aneh. Ada yang pertama ekor panjang, yang kedua hutan, yang ketiga prestasi gitu ya. Nah, kalau yang biasa-biasa itu paling yang baru-baru belajar tuh biasanya mau yang murah aja. Aku yang paling murah aja lah, yang penting murai batu jangan kacer gitu. Nah, jadi makanya di setiap penangkaran kalau bisa mempunyai indukan yang bervariasi ya. Makanya saya punya hutan kalau ada yang pengen anakan hutan, ada itu kaki coklat. Ya memang asli hutan ini ya, bukan hutan Bengkulu asli, pure Bengkulu. Yang prestasi ada gitu ya, yang biasa-biasa juga ada gitu ya. Tapi yang biasa-biasanya bukan berarti jelek gitu ya. Burung ini bagus, cuman memang belum terbukti di lapangan ya. Belum tentu guys, anakan prestasi sama anakan yang biasa aja. Bisa jadi anakan yang biasa aja yang prestasi ya, anakan yang prestasi tadi nggak prestasi, bisa. Nah itu kembali lagi ke yang perawatnya gitu ya. Jadi itu semua tergantung dari sang perawat. Oke guys, tidak terasa udah hampir 20 menit juga ini saya ngobrol-ngobrol dengan Anda ya, sambil membahas seputaran masalah ternak murai batu dari komentar-komentar teman-teman yang sudah berkomentar. Terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar. Ya, mudah-mudahan Anda paham dan berguna, bermanfaat. Nah, kalaupun masih belum paham ya tanyakan aja lagi di komentar, ataupun saya salah menjawab, salah paham misalnya nanyanya tentang ini, saya jawabnya seperti ini, tolong diluruskan di kolom komentar, nanti akan kita jawab ulang, dan bisa jadi nanti akan saya jawab langsung secara pribadi di komentar. Oke, cukup sekian, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.